Yang pertama ada pengertian hosting. Hosting memiliki beberapa definisi, tapi secara sederhana, hosting adalah layanan untuk menyimpan data, gambar, hingga file yang ada pada suatu website. Hosting adalah layanan yang memungkinkan penggunanya untuk menyimpan data yang berguna untuk website. Hal itu berbeda dengan domain. Ada beberapa tipe layanan hosting. Yang pertama ada shared hosting. Shared hosting adalah jenis layanan hosting yang servernya digunakan oleh banyak user secara bersama-sama. Yang kedua, ada VPS hosting. Virtual Private Server atau VPS adalah jenis web hosting di mana resource sudah dibagi-bagi untuk setiap user, sehingga Anda bisa memanfaatkan resource server tanpa dipengaruhi oleh pemakaian user lain. Yang ketiga ada cloud hosting. Cloud hosting adalah layanan hosting dengan performa layaknya VPS, tapi dengan kemudahan pengelolaan seperti shared hosting. Dengan kata lain, Anda tidak perlu memiliki skill teknis tinggi untuk menggunakan hosting ini. Yang keempat ada dedicated hosting. Dedicated hosting adalah jenis hosting di mana server hanya digunakan oleh satu user saja. Dengan server yang eksklusif untuk Anda seorang, Anda tak perlu khawatir website akan mengalami down karena pengguna lain. Yang kelima ada unlimited hosting. Digunakan apabila website atau perusahaan membutuhkan storage yang lebih besar untuk menangani traffic yang juga makin bertambah. Maka layanan unlimited hosting merupakan pilihan yang tepat. Sedangkan pengertian domain, nama domain, sering disebut domain, adalah nama yang mudah diingat yang terkait dengan alamat IP fisik di internet. Nama unik ini muncul setelah tanda @ di alamat email dan setelah www. Di alamat web. Yang pertama ada TLD atau Top Level Domain. TLD atau Top Level Domain merupakan ekstensi domain yang sudah sangat populer di kalangan banyak orang saat ini. Yang kedua, ada CCTLD atau Country Code Top Level Domain. Domain yang satu ini merupakan domain yang membawa identitas negara sehingga menunjukkan bahwa isi website dari domain ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ada di negara tersebut. Yang ketiga ada STLD atau Sponsored Top Level Domain. Sponsored Top Level Domain atau STLD adalah kategori TLD yang mewakili komunitas tertentu serta dilayani oleh ekstensi domain. Kita lanjut ke ekstensi domain. Pengertian ekstensi domain. Ekstensi domain adalah bagian akhir dari domain. Ada beberapa jenis-jenis ekstensi domain. Yang pertama ada .com. .com termasuk dalam GTLD dan menjadi ekstensi paling populer di masyarakat luas. Ekstensi ini awalnya dijadikan sebagai situs komersial, namun saat ini juga banyak yang menggunakan ekstensi ini untuk berbagai macam konten. Yang kedua ada .net. Ekstensi selanjutnya adalah .net yang merupakan singkatan dari network atau networking. Oleh sebab itu, ekstensi ini mencerminkan situs yang berhubungan dengan layanan internet, jaringan IT, dan perusahaan komputer lainnya. Yang ketiga ada .org. Untuk .org merupakan singkatan dari organization. Jadi, situs ini diperuntukkan sebagai website organisasi, lembaga, komunitas. Tujuan utamanya untuk memperkenalkan organisasi dan untuk faktor internalnya sendiri, serta biasanya tidak digunakan untuk mencari penghasilan. Yang keempat, ada .info. Ekstensi ini digunakan untuk situs yang bersifat informatif seperti tips dan trik, cara atau tutorial, hingga informasi terkini yang sedang viral. Jika menggunakan .info, Anda tidak memenuhi syarat khusus karena info domain bersifat umum. Yang kelima ada .id. Selanjutnya, ada nama domain yang khusus untuk kode negara Indonesia. Namanya adalah .id. Situs ini cocok dipakai jika Anda ingin menargetkan pengunjung Indonesia. Dengan begitu, traffic pengunjung orang Indonesia menjadi lebih tinggi. Dalam penerapannya, Anda harus menyesuaikan penggunaannya agar sesuai dengan tema situs yang ada. Keenam, ada .biz. Sesuai dengan nama panjangnya, business. Ekstensi domain ini digunakan untuk keperluan bisnis. Ada pula ekstensi .biz.id yang khusus ditargetkan untuk pasar Indonesia. Yang ketujuh ada .my.id. Ekstensi ini khusus untuk blog pribadi Anda atau bersifat personal. Dengan menambahkan .id, tandanya situs itu ingin dikunjungi orang Indonesia. Namun ada persyaratan dalam membuatnya, yaitu perlu nomor KTP dan nomor HP. Yang kedelapan ada .name. Ekstensi ini hampir sama dengan my.id, yaitu sebagai profil pribadi. Anda dapat memperlihatkan CV atau portofolio di situs sehingga dapat meningkatkan personal branding. Yang
ke-9 ada .web.id. Jika menggunakan ekstensi ini, maka bisa untuk berbagai kebutuhan, baik untuk komersial atau tidak. Anda cukup mendaftar dengan menggunakan KTP saja. Selanjutnya ada menu cPanel. Salah satu komponen penting dari sebuah website adalah menu database cPanel yang di dalamnya terdapat berbagai macam data, informasi, dan struktur website. Menu database cPanel. Ada beberapa menu database cPanel. Yang pertama ada menu database phpMyAdmin. Jika Anda ingin mengelola database dengan mudah, maka phpMyAdmin adalah jawabannya. Software scripting language PHP ini akan memudahkan Anda dalam mengelola database MySQL. Yang kedua ada MySQL Databases. Menu ini berfungsi untuk memudahkan dalam membuat, memodifikasi, maupun menghapus database dan membuat hak akses user. MySQL Database merupakan database management system atau sering dikenal sebagai DBMS yang di dalamnya terdapat perintah-perintah SQL (Structured Query Language) saat pengoperasiannya. Yang ketiga ada MySQL Database Wizard. Fitur ini sebenarnya memiliki fungsi yang sama dengan MySQL Database. Namun saat menggunakan atau pengoperasiannya hadir dengan panduan step by step, sehingga sangat cocok bagi para pemula yang baru pertama kali membuat database dan user. Yang keempat ada menu database remote MySQL. Nah, saat Anda mengalami kesulitan dalam mengelola database, Anda dapat memberikan izin pada pengguna lain dari server atau host yang berbeda yang nantinya dapat mengakses MySQL database di akun cPanel Anda. Yang kelima ada PostgreSQL Database. Fungsi menu ini sebenarnya mirip dengan phpMyAdmin, yaitu digunakan untuk membuat database juga. Namun, banyak juga yang menggunakan PostgreSQL Database karena beberapa hal. Keenam ada PostgreSQL Database Wizard. Jika PostgreSQL dibuat pada satu halaman, maka PostgreSQL Database Wizard, semua langkah dalam pembuatan database-nya dilakukan secara step by step. Langkahnya dimulai dari pembuatan database hingga input user pada database. Selanjutnya ada menu database PHP-PG-Admin. Kemudian ada menu PHP-PG-Admin. Menu ini adalah untuk alat bantu saat melakukan proses administrasi database yang berbasis web. Menu ini dibuat khusus untuk mengelola PostgreSQL Database. Dengan menu ini Anda dapat lebih mudah dalam melakukan manajemen database. Baik, itulah materi hosting, domain, dan cPanel. Semoga bermanfaat.